ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون قدرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة الغبطة أو قال حرم علينا. Jemaah Jumat sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena alhamdulillah rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat sampai detik ini kita masih menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama. Tentu ada kita punya tujuan, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa umatku yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak pernah akan diberikan kesusahan dalam kehidupannya. Jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mari kita bersama-sama mengirimkan salam dan selamat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujjatul Islam atau Imam Al-Ghazali menganjurkan setiap ada pergantian waktu hendaknya dilakukan evaluasi atau dengan kata lain muhasabah. Betapa banyak kelalaian dan kekurangan kita, utamanya dalam masalah ibadah wajib, yaitu salat. Yakinkan bahwa ibadah salat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama diperintahkan kepada kita setelah alam ini diciptakan. Nabi Adam itu turun ke dunia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat subuh 2 rakaat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga kebagian salat zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Kemudian Nabi Yakub juga mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat asar 4 rakaat. Lalu Nabi Musa juga mendapatkan perintah salat, yaitu salat Isya. Lalu Nabi Isa alaihissalam
juga mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib 3 rakaat. Jadi semua nabi dan rasul yang terdahulu hanya mendapatkan 2 waktu salat saja. Nah, ternyata kita selaku umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu salat sehari semalam. Sehingga Nabi menjamin, apa kata Nabi di dalam hadisnya? Man hafadha ala salawatil khams. Siapa, tidak ada terkecuali, siapa dari umatku yang menjaga salat 5 waktunya. Tentu ada yang bertanya, apanya salat 5 waktu yang perlu kita jaga untuk mendapatkan jaminan dari Nabi. Man hafadha ala salawatil khams. Siapa di antara umatku yang menjaga salat 5 waktunya, ruku'ahunna, yang perlu kita jaga kalau kita sholat, ruku'nya harus kita jaga. Artinya diusahakan ada khusyuk dan ada tumanina. Itu yang pertama kata Nabi, yang perlu kita jaga di dalam sholat. Ruku'nya perlu kita jaga. Diusahakan kalau kita ruku di dalam sholat, diusahakan ada khusyuk di dalamnya dan ada tumanina. Yang kedua kata Nabi, wasujudahunna, sujudnya juga kita dapat jaga. Artinya ada khusyuk dan ada tumanina. Yang ketiga kata Nabi, kalau kita mau mendapatkan jaminannya, wa mawaqitahunna, terakhir waktunya kita jaga. Waktunya sholat kita harus jaga. Manakala kita menjaga yang ketiga ini, maka Nabi menjamin. Apa kira-kira jaminannya Nabi? Wa alima annahunna min amrillah, kata Nabi. Dan kita tahu bahwa perintah salat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Nabi, dakhalal jannah. Orang seperti ini istiqamah menjaga salat 5 waktunya, yang kita jaga itu tadi yang 3, dakhalal jannah. Orang ini masuk surga kata Nabi. Awala, kemudian Nabi mengatakan kembali, wajabat lahul jannatul muqtah. Orang seperti ini kata Nabi bukan sekadar masuk surga, akan tetapi wajabat lahul jannatul muqtah. Wajib hukumnya masuk surga. Bakta tidak boleh tidak. Itu luar biasa jaminannya Nabi. Summa uqala, kemudian Nabi berkata kembali, hurrimal jasadi alamnya. Orang seperti ini yang istiqamah menjaga salat 5 waktunya, menjaga kalau dia dalam keadaan ruku, menjaga sujudnya, menjaga waktunya, hurrimal alamnya. Allah mengharamkan jasadnya tersentuh oleh apinya neraka. Itu luar biasa. Hanya 3 tempat yang perlu kita jaga. Jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saya selaku khatib pada siang hari ini, saya berwasiat kepada anak-anak dan para jamaah, mari kita menjaga sholat, karena sholat ini bukan hal yang baru. Sejak Nabi Adam itu sudah diperintahkan sholat. Jemaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat duhur sejarahnya.
pertama kali dinyalakan api neraka itu tepatnya waktu zuhur. Fama min mu'minin yusalli ala hadis, kata Nabi, tidak ada dari umatku yang mengerjakan salat zuhur itu illa kecuali hurrimal jasadi alanya. Allah mengharamkan jasadnya masuk di dalam neraka jahanam. Berarti kalau hari ini adalah hari Jumat, siapa yang melaksanakan Jumat pada hari ini, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, salat zuhur itu terdiri daripada 4 rakaat. Kata Nabi, bi awwali rakaatihim minhal maghfirah. Rakaat pertama daripada salat zuhur itu adalah merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau hari ini hari Jumat, tepatnya yaitu khutbah pertama. Jadi siapa yang istiqamah mengikuti khutbah pertama, maka dia akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pengamani dosa atau pengelata mapa mula dibalik tak sampai saat ini. Itu rakaat pertama daripada salat zuhur. Fadilahnya berarti hari ini adalah hari Jumat, itu jatuh pada khutbah pertama. Kemudian rakaat kedua daripada salat zuhur, fadilahnya kata Nabi, uzakkilu mizanahum, menjadi pempertimbangan nanti di hari kiamat. Jadi itu fadilahnya sampai dalam rakaat kedua mati Rasulullah pengelatala mencajui papatan timbangan dari cipta, di mana pada saat itu akan dihisap semua amal kebajikan kita. Maka rakaat kedua daripada salat zuhur atau khutbah kedua daripada salat Jumat maka menjadi pempertimbangan nanti di yaumul qiyamah. Kemudian rakaat ketiga daripada salat zuhur atau rakaat pertama dari salat Jumat sebentar, apa padilan kata Nabi, wakilu alaihimul malaika wa yusabbihunahum wa yastaghfiruna lahum. Semua malaikat, baik malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit, mendoakan kita semua. Itu jatuh pada rakaat pertama nanti pada salat Jumat atau rakaat ketiga daripada salat zuhur. Semua malaikat akan mendoakan kita. Dan yang terakhir rakaat keempat kata Nabi, aftatihu abwaabas sama wa abwaabul jannah wa yasrufna alaihimul hurumah. Ini fadilah rakaat keempat daripada salat zuhur. Berarti kalau hari ini ada hari Jumat, rakaat kedua sebentar salat Jumat. Apa fadilahnya kata Nabi? Aftatihu abwaabas samaa'i wa abwaabul jannah. Allah membukakan pintu langit dan membukakan pintu surga. Wa yasrufna alaihimul hur. Semua pelayan-pelayan yang ada di surga melihat calon majikannya yang ada di dunia, termasuk kita semua yang ada di dalam mushola ini. Maka pelayan yang ada di surga menyaksikan kita semua. Jadi siapa yang mau berdoa pada rakaat kedua sebentar salat Jumat, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah membuka pintu lain sama pintu surga. Siapa yang berdoa pada hari ini, maka akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini kata Nabi. Dan mari kita insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Olehnya itu, saya kembali berwasiat kepada jamaah dan anak-anakku sekalian. Tolong sholatnya dijaga. Sebaik apapun profesi kita, bagaimanapun gagalnya, tapi kalau sholatnya tidak beres, apa kata Nabi? Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salat. Mula-mula diperiksa nanti di yaumil akhirat as-salat, salat. Bukan ditanya berapa tinggi jabatannya, berapa banyak uangnya, berapa banyak mobilnya, tapi yang ditanya bagaimana salatnya. Wa in salat ramadi. Kalau salatnya bagus, maka semuanya menjadi baik. Tapi sebaliknya, fasada sa'i ramadi. Kalau salatnya tidak beres, maka semuanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada semasa kita hidup pernah membangun masjid, puasanya bagus, tapi kalau salatnya tidak beres, tetap ada pahalanya, tapi kita tidak bisa dapat. Orang membangun masjid jelas dibangunkan masjid istana di surga, tapi mau dia apa? Kalau tinggal diperlihatkan saja, kita tidak bisa memasukinya. Kenapa? Karena salatnya kurang bagus. Maka dari itu, selagi saya berwasiat, perbaikilah salatnya. Cuma berapa menit kalau kita salat, agar kita bisa mendapat jaminan dari Nabi. Kalau Nabi menjamin, maka jangan khawatir, kita sama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa' 'anna al-'ala wal bala wal ghaba wal fasha wal munkar والسيف والشدائد والمعذر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاكم وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظ بكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا عليه ربكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم بين تسجيل السلب صفوفكم من تمام الصلاة. diluruskan dan dirapatkan sahur. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلهي أنا أنت مصلي ورضاك مصلي إمام الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.